Selain pengaturan pada truss rod neck, juga kita harus memperhatikan nih intonasi ya, atau keras atau tidaknya ketinggian senar ya. Kalau senar itu semakin tinggi dari fret atau dari fret atau dari fretboard. Nah, kalau saya ini menggunakan yang fretless, jadi tidak ada fretnya. Jadi yang harus diperhatikan jarak dari ketinggian senar dan fretboard itu jangan sampai terlalu jauh ya, jangan sampai terlalu renggang. Makanya di alat yang ini terdapat ini nih penggaris ya, penggaris besi. Ini sudah ada penggaris besinya. Jadi untuk tinggi paling maksimalnya itu ada di 3 mm ya. 3 mm ya paling rendahnya itu di 1 mili. Ya 1 sampai 2 ya standarnya itu. Tapi ya kembali lagi ke kenyamanan kita ya. Kadang-kadang jarak 1 mili atau kurang dari 1 mili itu bisa menyebabkan yang namanya buzzing ya. Jadi ketika kita menekan fret kedua dan seterusnya itu, kalau terjadinya buzzing maka akan terdengar sember ya. Senar itu akan terdengar sember. Ya bagaimana untuk mengatasinya? Yang pertama, sebelum kita putar ini ya, truss rod yang tadi ya, truss rod ada di sini. Balik ini. Sebelum memutar truss rod, kita atur dulu ketinggian senarnya. Ini bisa kita lakukan di sini ya, di bridge. Ini ada namanya bridge. Bridge itu bagian belakangnya senar ya, ujung paling belakang. Nah, di bridge ini kita bisa atur ketinggian masing-masing senar. Ini dengan menggunakan kunci L ya, atau heksagon. Nah, di alat yang ini juga sudah ada. Ini yang diameternya itu 1 mili. Ini ya, yang paling kecil. Ini ya, jadi diputar. Kalau searah jarum jam atau ke kanan, ini akan mengangkat ya saddle yang ada di sini. Jadi ketinggian senar yang ujung di bridge ini akan naik dia ya, akan naik. Kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, nah yang terjadi ketinggian senar ini akan turun ya, akan berkurang. Nah itu dia ya, ini ya saddle ini atur ininya jaraknya ya. Jaraknya mau maju atau mau mundur, nah itu nanti bisa diatur lagi, disesuaikan dengan ini ya, menekan di nada yang terdapat pada fret 12. Jadi disamakan ya antara nada yang low snare seperti ini dengan nada tingginya ya. Itu. Jadi kalau ingin lebih tepatnya lagi, bisa menggunakan tuner ya. Baik itu tuner yang clip on seperti ini, yang saya gunakan ya di sini, ini, atau tuner yang terdapat pada efek, ya pada efek ya di bawah ya. Itu jadi sebenarnya kalau yang menggunakan fret itu, kalau kita ya masih belum pas setelannya, jadi antara low senar ya, open string, dengan yang di nada di fret 12 itu biasanya ada agak naik ataupun agak turun ya. Itu dia. Jadi untuk mengaturnya bisa di
atur ini nih, saddle yang ada di sini ya. Untuk bass dengan model jazz bass itu bisa diatur ya dengan menggunakan obeng yang plus. Nah, di sini nih contohnya ini pada alat ini ada obeng plus. Jadi tinggal diputar saja ya. Kalau diputar searah jarum jam, nanti saddle ini akan mundur. Ini akan mundur ya. Nadanya itu akan lebih lebar ya. Jarak nadanya lebih rendah gitu. Tapi kalau ingin misalnya di posisi ke-12 ini terlalu rendah ya, agak kurang dinaikkan. Nah, bisa dengan memutar berlawanan arah jarum jam. Jadi si saddle-nya itu akan ke sini ya, mendekati pick up yang berada pada bridge ini. Itu dia ya. Ya, memang sih dalam pengaturan saddle ini agak ya tricky gitu ya, agak rumit dan juga membutuhkan waktu yang ya lumayan lama ya supaya bisa sama gitu. Ya, untuk tipe yang seperti ini kan bridge-nya itu satuan ya, jadi monorail istilahnya, monorail. Ini cukup digeserkan saja manual ya. Jadi di sini ada penguncinya. Pertama dibuka dulu kuncinya. Ada di sini nih ya. Ya, dengan menggunakan obeng L tadi ya, yang heksagon itu ya. Lalu dikendorkan, lalu digeser ya, geser ke depan atau ke belakang menurut ya, tinggal diikuti saja nadanya ada di mana. Itu ya, itu untuk mengatur saddle.